Kamu duduk di seberang mereka. Ruangan remang-remang hanya diterangi oleh satu lampu gantung yang berayun pelan. Kata-kata mereka manis, seperti madu yang menetes perlahan. Senyum mereka terukir sempurna. Gestur mereka tertata rapi. Sebuah pertunjukan yang dirancang untuk menenangkan, untuk memikat. Tapi kamu melihat sesuatu yang lain. Di balik mata yang berbinar itu, kamu melihat kalkulasi. Di balik tawa yang merdu, kamu mendengar getaran keraguan. Ini bukan paranoia, ini adalah kejernihan yang menyakitkan. Selamat datang di dunia pria ber-IQ tinggi. Dunia di mana setiap interaksi sosial adalah sebuah pembedahan dan setiap kata adalah petunjuk menuju niat yang tersembunyi. Ini bukanlah kekuatan super seperti yang kamu bayangkan. Ini adalah kutukan, sebuah lensa permanen yang tidak bisa dilepaskan, yang memaksamu melihat kerangka di balik kulit. Mengapa ini terjadi? Jawabannya terletak pada cara kerja otak mereka. Pikiran ber-IQ tinggi bukanlah sekadar pemroses informasi yang lebih cepat. Ia adalah mesin pengenal pola yang tak kenal lelah. Orang biasa mendengar kata-kata. Mereka mendengar simfoni. Nada suara, pilihan diksi, kecepatan bicara, jeda yang hampir tak terasa. Bahasa tubuh bukan lagi sekadar gestur. Itu adalah tarian kuno yang mengungkapkan segalanya. Pergeseran berat badan yang kecil, kedipan mata yang terlalu cepat, senyum yang tidak mencapai mata, ini semua adalah data. Dan otaknya tanpa diperintah menghubungkan titik-titik itu. Hasilnya, gambar yang seringkali tidak ingin ia lihat. Gambar niat asli yang tersembunyi di baliknya. Inilah kebenaran brutalnya. Sebagian besar komunikasi manusia dilapisi oleh kebohongan sosial. Kita melakukannya untuk menjaga harmoni, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk melindungi ego kita. Pria ber-IQ tinggi melihat lapisan ini setipis kaca. Baginya, upaya orang lain untuk menyembunyikan niat mereka terlihat canggung, bahkan transparan. Ini menciptakan disonansi kognitif yang konstan. Ada dunia yang disajikan kepadanya, dunia kata-kata dan senyuman, dan ada dunia yang ia lihat, dunia motif dan strategi. Dan disinilah letak ketakutannya. Ketakutan itu bukan pada orang lain, bukan pada manipulasi itu sendiri. Dia sudah mengantisipasinya, dia sudah melihatnya datang dari jauh. Ketakutan sejatinya jauh lebih dalam, lebih eksistensial. Ini adalah ketakutan akan isolasi abadi. Ketika kamu bisa melihat kode di balik setiap interaksi, sulit untuk sekadar menikmati interaksi itu. Sulit untuk merasakan kehangatan yang tulus ketika kamu bisa melihat agenda dingin di baliknya. Bayangkan sebuah kencan. Wanita di seberangmu tertawa pada leluconmu. Dia bilang dia menyukai caramu berpikir. Kata-katanya terdengar sempurna. Tapi pikiranmu tidak berhenti di situ. Ia mulai menganalisis. Pertanyaan yang diajukan bukan tentang dirimu, tapi tentang statusmu. Apa pekerjaanmu? Di mana kamu tinggal? Pujiannya, kamu pasti sangat sukses. Itu bukan kekaguman, itu adalah kualifikasi. Dia tidak melihatmu, dia sedang mengaudisi sebuah peran dalam hidupnya. Rasa hangat yang seharusnya kamu rasakan digantikan oleh hawa dingin. Kegembiraan digantikan oleh kelelahan. Kamu melihat naskahnya dan kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihatnya. Ini membuatnya takut, bukan karena dia akan dimanfaatkan. Dia terlalu cerdas untuk itu. Ketakutannya adalah bahwa mungkin inilah satu-satunya jenis hubungan yang ada. Mungkin keaslian adalah mitos. Mungkin setiap hubungan adalah transaksi dan dia hanya dikutuk untuk selalu melihat buku besarnya. Ketakutan ini mendorongnya ke dalam isolasi. Lebih mudah untuk tidak terlibat sama sekali daripada terlibat dalam sebuah permainan di mana kamu selalu tahu aturan tersembunyinya. Dia merindukan koneksi. Dia sangat menginginkan seseorang yang bisa dia ajak bicara tanpa harus menyaring lapisan makna ganda. Seseorang yang apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapatkan. Tapi pengalamannya mengatakan kepadanya bahwa orang seperti itu sangat langka, seperti bintang di langit kota yang tercemar polusi. Ada, tapi hampir mustahil untuk ditemukan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia membangun benteng. Benteng sarkasme, humor gelap, atau keheningan yang dingin. Dinding untuk melindungi dirinya, bukan dari bahaya, tetapi dari kekecewaan. Dia menjadi pengamat, bukan peserta. Dia menganalisis dunia dari balik kaca satu arah. Dia aman, tapi dia sendirian. Jika kamu mengenal pria seperti ini, pahamilah, keangkuhannya mungkin adalah baju zirah. Jaraknya mungkin adalah tempat perlindungan. Dan keheningannya mungkin adalah duka atas koneksi yang tidak pernah bisa ia temukan. Dia tidak berpikir dia lebih baik darimu. Dia hanya melihatmu dengan lebih jelas daripada yang kamu lihat sendiri. Dan terkadang kebenaran yang dia lihat membuatnya takut akan kita semua.